Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. وروي أن الله تعالى أقسم بإزته ألا يسمي بها رجل مؤمن على شيء إلا باركت عليه ولا يقرأها مؤمن إلا قالت له الجنة اللهم أدخل عبدك هذا في بحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا دعت الجنة لعبد استوجب دخولها. وقد ذكر الشرعي في فوائده أن عيسى عليه السلام مر بقبر يعذب صاحبه ثم عاد عليه فرأى أنواع الكرامات عنده فسأل الله عنه فعلمه بأنه أخذ أولا بذنبه وترك زوجته حاملا فوضعت ولدا فلما بلغ 7 سنين طلعوه للمكتب فلما علمه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم رفع عنه العذاب فقال تعالى كيف أعذبه في بطن الأرض وولده على ظهرها يذكر اسمي انتهى بمعناه. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sekali pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim di dalam wirid yang ke-9 daripada Ratibul Haddad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Ternyata fadilahnya luar biasa tentang Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Jadi kita masih membaca kitab ini secara Ratibul Haddad ya. Di malam sudah dibahas Nabi Nuh ketika memulai menaiki kapalnya itu mengucapkan Bismillahi majriha wa mursaha. Kenapa tidak menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena kondisinya pada saat itu sedang murka Allah, mau diadzab. Jadi nggak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillahi majriha wa mursaha. Oleh sebab itulah ketika kurban ya, potong binatang kurbannya itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim tapi Bismillah, cukup Bismillah atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan juga Nabi Sulaiman ketika menulis surat ke Ratu Balqis juga menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan fadilah dan keutamaan barakahnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Sulaiman mendapat 3 faedah, yaitu mendapatkan kerajaannya, menikahi Ratu Balqis, dan bertambah kerajaannya. Wa kullu dzalika bi barakati Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika al-mu'min yahsul lahu bi barakati khairan katsir fid dunya wal akhirah. Demikian juga seorang yang beriman ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, melazimkan Bismillahirrahmanirrahim, dan betul-betul mentadabburi maknanya secara jiwanya daripada makna Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapatkan barokah yang banyak dunia dan akhirat. Kelanjutannya diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aqsama bi izzatihi, bersumpah dengan kemuliaan Allah sendiri, alla yusammiya biha rajulun mu'minun ala syai'in illa barakat alaih. Tidaklah seseorang yusammiya biha, menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah seorang yang beriman menyebut Bismillahirrahmanirrahim illa barakat alaih, kecuali Allah akan memberkahinya. Paham?
kecuali Allah akan memberikan berkah kepada sesuatu itu. Misal kamu makan Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan itu jadi berkah. Kamu minum Bismillahirrahmanirrahim, kamu tidur Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah aman. Makanya di antara amalan guru-guru kita yang soleh itu sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ada rahasianya itu. Aman dari fadilahnya, aman dari perampok, aman dari kebanjiran, aman dari gempa, aman dari kejahatan dan lain sebagainya. Nah, barokah. Tapi pada sesuatu yang diperhatikan oleh syariat Islam. Paham? Ngaji itu HP-nya taruh dulu, Pak Jol. Nah, ngaji dulu. Paham ya? Nah, apa tadi? Nah, HP taruh. Sesuatu yang diperhatikan oleh syariat disunahkan untuk membaca bismillah, dan itu akan ada barokahnya. Tidak pada sesuatu yang tidak disukai, makruh, haram, kamu baca bismillah. Enggak, rokokan sih Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, apa rokokan bismillah. Ya, malah hukumnya rokok wajib. Nah, itu sukmanya masih di HP itu. Rokokan Bismillahirrahmanirrahim wajib. Paham ya? Mendem, apa yang mendem? Mau BC supaya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, hukumnya haram. Paham ya? Naik motor Bismillahirrahmanirrahim, apa yang lagi? Jemput pacarku. Jemput pacar bismillah. Ya. Sudah salah, bohong pula. Nggak mungkin kamu punya pacar kan gitu. Maksudnya kamu tuh orang soleh, nggak mungkin pacaran begitu. Ya salam. Maka akan dikasih barakah, dan tidaklah seorang yang beriman membacanya. Dengarkan baik-baik. La yaqra'aha mu'minun illa qalat lahul jannah, kecuali jannah surga akan berkata kepadanya, Allahumma adkhil abdaka hadza fiyya bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalamku dengan hak bismillahirrahmanirrahim. Wa idza da'atil jannah li 'abdin istawjaba dukhulaha. Kalau surga ini meminta supaya dia ini masuk, maka orang ini pasti akan masuk surga. Paham ya? Begitu. Masya Allah. Kok cuma baca saja begitu fadilahnya? Sekali lagi, la yaqra'aha mu'minun. Orang yang beriman membaca bismillahirrahmanirrahim, iman. Nanti lanjutannya kan ada zikir amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahira, begitu. Kalau ijazah saya amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahira. Ada juga wa zahira, sesuai dengan akhiran daripada pikirnya. Nah, orang yang betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang yang di hatinya tertanam kepercayaan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala,
lalu dia memahami makna daripada Bismillahirrahmanirrahim seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jiwa, dengan sepenuh hati, dengan paham maknanya, maka surga akan memanggilnya. Sesuatu yang dibaca dengan hati dan paham makna itu beda dengan sesuatu yang dibaca nggak paham apa-apa. Paham? Tinggal tidur semua, Masya Allah. Paham ya? Kameranya yang nonton kamu ya. Kalau nggak ngantuk tuh bikin kopi, jangan malas begitu ya. Kopi, pokoknya usahakan supaya nggak ngantuk, bikin kopi apa makan cabai rawit begitu lah ya. Saya itu belajar itu nggak pernah ngantuk di pondok, kok murid-murid saya ngantuk ya, bingung saya ini. Nah, apa tadi ya? Ngantuk. Gimana? Hah? Pemahamannya, Panjul dengarkan. Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan paham maknanya, atau dia membaca sesuatu zikir dengan paham maknanya, itu berbeda. Di situ akan terjadi tawajud, sesuatu rasa tenggelam pada zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadi efek getaran pada darah, aliran darahnya, sarafnya, kadang-kadang menyebabkan sampai pingsan. Itu namanya tawajud. Tawajud itu biasanya pindah satu hal ke satu hal yang lain. Hal itu di bawahnya magam. Magam misalnya ada magam mutobah. Magam mutobah, di situ ada ahwal-ahwal untuk menuju magam berikutnya, magam khawf, magam sabar, magam ridha, magam syukur, kan gitu. Magam taubah contoh. Ada ahwal-ahwalnya di situ, hal-halnya. Misalnya di dalam magam taubah, kita ini seorang murid ya, murid man aradal wusul ilallah, itu murid. Kita pertama kali buka gerbangnya itu adalah gerbang taubat. Di sini ada ahwal-ahwalnya. Contoh, dari taubat ini kamu merasa itu selalu menangis, selalu ingin dekat kepada Allah, itu ahwal. Selalu rindu dekat dengan Allah, selalu ingin menyebut nama Allah, itu namanya ahwal. Nanti pindah ke magam berikutnya setelah awal-awal itu dilewati. Biasanya pada pindah satu ahwal ke ahwal yang lainnya, hal ke hal yang lainnya, itu ada tawajud. Ada tawajud. Di tawajud ini ketika kamu mengucapkan sesuatu, misalnya zikir, Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, itu tubuh kamu bergetar. Hati kamu ketika memaknai, menerjemahkan kalimat itu atau yang zikir yang lainnya, La ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya, atau Ya Qawiyu ya Matin ikfi syarra zalimin, atau Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Itu bergetar hati kamu. Maka di situ aras bergoncang, surga juga bergoncang, suara kamu nyampe sana. Ketika suara kamu nyampe sana, otomatis surga akan mengenal diri kamu gitu, dan memanggil namamu untuk masuk ke surga, memohon kepada Allah agar dimasukkan kamu ke dalam surga. Begitu, jangan sembarangan. Makanya ketika seorang berdoa dengan getaran jiwanya, dengan makna yang luar biasa, ya, itu bukan cuma dimensi dunia saja, tapi dimensi alam ulwi juga bergetar. Makanya dikatakan, faman aktsara min bismillahirrahmanirrahim ruzikal haibata indal alamaini
al-alamil ulwi wal alami sufli wa man alima ma'udi'a biha ma'udi'a fiha wa katabaha ala syai'in lam yahtarik bin nar bi an wa anna fiha sirrullahil a'zam. Barang siapa yang memperbanyak bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan diberikan rezeki haibah. Haibah indal alamin, di sisi dua alam, alam ulwi dan alam sufli. Ketika kamu sudah mendapatkan haibah alam ulwi dan alam ulwi, lalu kamu mengetahui rahasia yang ada dalam bismillahirrahmanirrahim, dan kamu menulis bismillahirrahmanirrahim pada sesuatu, misal pada kertas, maka kertas itu tidak akan terbakar. Kenapa? Wa anna fiha sirrullahil a'zam, karena di dalamnya ada sirrullahil a'zam. Coba perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya apa saja di situ? Ada ba, isim Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada 3 Ismul A'zam di situ, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini para wali yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, rata-rata Ismul A'zamnya itu lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham? Jadi ketika dia paham maknanya lalu menulis sesuatu itu bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kesurupan, kadang-kadang cukup bismillahirrahmanirrahim, keluar bismillahirrahmanirrahim, betul keluar. Paham ya? Itu namanya sakti. Ucapannya sudah luar biasa itu. Kamu baca ayat kursi tak mempan, baca surat Al-Baqarah tak mempan, ya. Jinnya malah nyanyi-nyanyi, malah ngeceh-ngeceh. Kenapa? Mulutmu bohong toh, mulutmu ngapusi toh, paham? Mulutmu gombal toh, ya. Paham ya? La ilaha illallah. Mulutnya suka bohong, lama-lama mukanya juga bohong. Masya Allah. La ilaha illallah. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, tidaklah orang yang beriman baca bismillahirrahmanirrahim, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan hambamu itu ke dalamku dengan hak bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Baca dengan betul-betul, makanya sering baca bismillahirrahmanirrahim diulang-ulangi supaya untuk ditadaburi maknanya. Di situ ada Ismul A'zam Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya Allah. Begitu. Bahkan diceritakan Nabi Isa alaihi salam pernah lewat satu kuburan, dan orang yang ada dalam kuburannya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diazab. Kemudian setelah itu dapat berapa hari kembali lagi, malah fara'an wa al-karamat indah. Malah berubah, dilihat banyak karomah-karomah yang dilihat oleh Nabi Isa pada orang yang dikubur itu, di dalam kuburan itu. Fasa'allallaha anhu, maka Nabi Isa bertanya kepada Allah, kenapa si mayit ini kemarin 2 hari yang lalu diazab, sekarang kok karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan yang dia dapatkan, ada apa penyebabnya? Maka Nabi Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Bi annahu ukhidha awalan bi dzambih. Pertama, dia diazab karena dosanya. Dosanya apa? Allah alam. Wa taraka zaujatahu hamilan. Dia meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang hamil. Fawada'at waladan, lalu lahirlah seorang anak.
Falamma balagha sab'a sinin, ketika sampai 7 tahun, talla'uhu lil maktab, anak ini dibawa ke sekolahan, madrasah. Falamma 'allamahul mu'allim bismillahirrahmanirrahim rufi'a anhul 'adzab, ketika gurunya mengajarkan bismillahirrahmanirrahim, azab ayahnya diangkat. Faqala ta'ala, Allah berkata kepada Nabi Isa, kaifa u'adzibuhu fi batnil ardi, bagaimana aku mengazabnya ayahnya di dalam bumi, wa waladuhu ala dhariha, sedangkan putranya di atas bumi, yadkuru ismi, menyebut namaku. Masya Allah. Seorang suami meninggalkan istrinya lalu meninggal dunia ya. Si suami dari Bogor, dia kan pergi ke Jawa Tengah, meninggalkan istrinya kan gitu. Tapi tujuannya ini mulia, mencari nafkah, ngumpulin duit. Ngumpulin duit itu buat istri dan keluarga ya. Paham ya? Mustahil ninggalin, karena dia orang yang setia gitu. Setiap lingkungan ada ya. Paham ya? Dia mencari kerja itu bukan cuma ngumpulin duit, tapi juga ngumpulin ilmu. Dia bekerja itu tujuannya bukan dunia saja, tapi dia juga ngaji. Dia bekerja itu bukan cuma cari makan saja untuk jasadnya, tapi juga cari makan untuk rohnya. Oh, luar biasa. Subhanallah. Ada kayak gitu? Ada ya? Ada kan? Hanya itu ceritanya orang Bogor. Orang Bogor ini. Orang Bogor. Awalnya itu sama temennya kan gitu. Awalnya sama temennya, kemudian karena temennya nggak kuat, pulang dulu. Ya, nggak kuat karena dibully terus, pulang dulu kan. Ya, imannya ngedrop kan. Imannya lowbat kan. Nah. Meskipun dia berat hati sendirian ya kan, soulmate-nya kan ditinggal itu tidur kelon-kelonan, makan sepiring berdua kan, itu rokok joinan kan. Nah, dengan berat hati dia meninggalkan sahabatnya, tetapi sahabatnya ini nggak putus asa. Paham ya? Orang Bogor, bukan orang Kanusan, bukan orang Gerobokan, orang Bogor. Meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Kemudian orang Bogor itu mati. Loh, kamu kenapa ketawa? Ini orang Bogor. Orang Bogor kamu pikir satu aja ya? Ada ribuan, ngaco pikiran kamu ini. Ya, meninggal dunia, istrinya dalam keadaan hamil, ditinggal sama dia karena dia itu mencari nafkah. Akhirnya anaknya ini lahir, ya, istrinya melahirkan anaknya sampai pada 7 tahun ditaruh di madrasah. Akhirnya anak ini diajarkanlah ilmu agama oleh seorang ustadz dan diajarkan juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan karomahnya Bismillahirrahmanirrahim, ternyata azab bapaknya diangkat. Allah, ajib kan? Luar biasa. Bagaimana aku mau mengazab orang ini, sedangkan orang ini di dalam bumi, di perut bumi,
Sedangkan putranya di atas bumi, di muka bumi, dia mengucapkan namaku, dia menyebut namaku. Ya Allah, itu Nabi Isa ya. Nabi Isa kan juga diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa fadilahnya mengajarkan orang Al-Quran, mengajarkan putra-putra Al-Quran. Itu fadilahnya, selain kamu mendapatkan nanti syafaat dari lisan-lisan mereka ini yang mungkin akan menjadi wali salah satunya, sebelum itu pun kamu insya Allah sudah mendapat karamah, keberkahan, Bismillahirrahmanirrahim, diamankan dari azab kubur. Ngajarin putra-putri kamu Bismillahirrahmanirrahim, atau putra-putri kamu diajarkan seorang ustadzah, maka itu barokahnya luas. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim ya, itu kan Al-Quran juga. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ada 2 poin di situ. Sebaik-baik kamu kalau mau jadi orang sebaik-baik, orang yang paling baik, orang yang paling unggul ya. Dalam riwayat yang lain, afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling unggul di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. 2 di situ, kamu belajar dan mengajarkannya. Jangan cuma belajar saja tapi nggak mengajarkan. Harus 2, belajar dan mengajarkannya, maka kamu menjadi orang yang utama, orang yang unggul, orang yang baik. Masya Allah, ilaha illallah. Nah, ini luar biasa fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah kena sihir kan, pernah kena santet ya. Dalam riwayat berkali-kali sering sakit Rasulullah SAW itu karena disantet, disihir. Kemudian Nabi merasa sakit, malaikat Jibril datang turun. Malaikat Jibril turun ya, dan bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, istakaita, ya Rasulullah, kamu merasakan sakit? Qala na'am, ya. Akhirnya diruqyah oleh malaikat Jibril, diruqyah oleh malaikat Jibril. Dengan apa ruqyah doanya? Doa ruqyahnya bagaimana? Ini doa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya kalau ada pertanyaan, doa apa, doa ruqyah apa yang dibaca oleh malaikat Jibril untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka doanya tidak ada lain, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfi min kulli da'in yu'dhiku min kulli nafsin aw ainin asid, Allahu yashfi. Begitu. Itu doanya, doa ruqyahnya malaikat Jibril kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertamanya dengan apa? Lafaz kalimat pertamanya Bismillahi arki. Dengan Bismillah arki, aku meruqyah engkau wahai Muhammad. Masya Allah. Malaikat Jibril cukup pakai Bismillah meruqyah Rasulullah. Nggak sembarangan. Kenapa? Malaikat tahu karamahnya Bismillah. Orang-orang soleh, para wali paham karamahnya Bismillah. Masya Allah. Rasulullah saja diruqyah. Kamu, wah aku nggak perlu diruqyah. Aku kan nggak ngeblank, aku kan nggak sakit. Paham ya? Rasulullah saja diruqyah sama malaikat Jibril gitu. Nah, fadilahnya Bismillah masih banyak sekali, ini panjang sekali pembahasannya, luar biasa. Oh, berapa lembar ini?
10 lembar pembacaan masalah. Oh, masih lanjut. Hikayatun ajibah, kisah yang ajaib, banyak itu. Oh, Masya Allah. Ini kalau ditulis di satu buku jadi satu buku ini. Tuh panjang betul. Bismillah, Masya Allah. Ini tentang zikir bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Ini nggak sembarangan. Misalnya kamu lagi kepepet atau apa, kondisinya luar biasa, dan kamu apa yang kamu baca cukup bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Oh, rumah kamu kerampokan misalnya dan kamu bingung bacanya apa, hilang semua hafalan kamu, cukup bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Paham ya? Kondisi kamu kepepet, utang banyak misalnya kan, nggak lunas, dikejar debt collector atau rentenir misalnya ya, bingung kamu, ucapkan bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Amin. Kamu misalnya di satu hutan, naik motor, mogok motornya tengah-tengah hutan, malam juga, hutannya 100 kilo luar dari situ, akhirnya terpaksa kamu tidur di hutan. Maka kamu ucapkan bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Gitu. Itu di Probolinggo itu kejadiannya. Sama teman berdua, namanya Zainal, Allah yarham, sudah meninggal dia. Waktu tugas di pesantren, saya diajak ke situ mau menjelang maghrib. Terus kok lewat hutan? Ya lebih cepat itu. Jangan nih mau maghrib. Enggak, tetap akhirnya mogok di tengah hutan. Terpaksa kami tidur di hutan ya, tidur di hutan. Saya itu bukan takut jin atau enggak, takut ada ular, macan, singa, apa dinosaurus, itu yang saya takutin. Akhirnya sudah baca roti adat pelan-pelan, kalau kenceng-kenceng takutnya jinnya pada terusik kan. Yang saya baca bismillah walhamdulillah wal khair wasyar bi masyiatillah. Padahal itu nyamuk besar-besar luar biasa, nggak terasa kita tertidur. Tiba-tiba sudah suara ayam berkokok, bangun kita, waduh bingung mau sholat di mana kan. Akhirnya di situ ada apa namanya, kayak bekas tempat tempat ada kayak gubuk gitu loh, tapi sudah hancur. Terpaksa kita cari air kejauhan, susah ya, kita tayamum, sholat di situ subuh. Waduh, ini perjalanan panjang dan motor mogok. Kemudian kok ada suara orang berjalan. Sudah terang ternyata ibu-ibu lagi cari kayu bakar. Akhirnya kita nanya, oh gimana ini, kita tersesat begini. Oh sana deh, lumayan jauh ini. Waduh, waktu itu saya masih belum pakai tongkat, masih jalan tapi belum pakai tongkat. Saya tongkat itu setelah menikah dapat 1 tahun baru saya pakai tongkat. Nah kemudian kita berjalan, motor masih mogok. Dapat perjalanan sekitar 1 jam ya, perjalanan. Itu motor dihidupkan lagi dan alhamdulillah hidup. Akhirnya kita keluar dari hutan itu. Pengalaman tidur di hutan waktu itu ya. Nggak ada teman, kalau Faruk kan enak bawa teman banyak. Sampai sana dapat rezeki, ada perempuan cantik kesurupan kan begitu. Ceritanya dia awal mula dia meruqyah pertama kali setelah ikut pelatihan, itu kejadiannya bukan di Madura, malah di Semeru. Ya ruqyah ya, nggak bisa apa-apa, baru pertama kali pelatihan, nggak bawa buku, nggak punya PDF, nggak ada sinyal di sana. Ada perempuan cantik kesurupan di sana. Katanya orang-orang sakit apa? Pertanyaan katanya, wah ini dibuka aja pakaiannya, disuruh apa namanya diangetin pakai itu. Ya cewek kan gitu, cewek sama cewek maksudnya.
supaya cepat sadar. Faruk langsung, yang awalnya tidur langsung bangun ya, langsung bangun, semangat. Dia lupa, dia ingat pesan saya, kalau sudah qabil itu apapun yang dibaca insya Allah mujarab. Akhirnya dia baca apapun yang dia baca, dan subhanallah jinnya keluar. Dari situ si Faruk ini dimintain nomor HP-nya, nomor WhatsApp-nya. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, punya rasa, ternyata si cewek ini punya cowok. Nah, makanya di situ hatinya ambiar, hatinya hancur ambiar. Ya. Pokoknya ya tambah sakit hatinya gitu. Luar biasa, dia merasa ya Allah, aku sudah bantu dia mengeluarkan jinnya, kenapa juga cintanya dikeluarkan kan? Itu kisahnya dia cerita sama saya. Cerita sama saya, dia nggak ngomong sih, Kiai tolong jangan diceritakan lagi. Kalau dia ngomong jangan ceritakan lagi, saya nggak ceritakan. Itu pertama kali pengalaman meruqyah di hutan. Itu ada teman-temannya dia 1 mingguan di sana kan. Kalau saya kan cuma berdua. Terus itu orang banyak kalau si Faruk ini. Nah, bismillah, alhamdulillah, wal khair wa syarr bi masyiatillah. Itu harusnya Faruk itu ya, ketika dia merasakan patah hati, ditinggal nikah sama ceweknya, banyak-banyak ucapin bismillah walhamdulillah wal khair wa syarr bi masyiatillah. Bismillah, alhamdulillah, al khair kebaikan, wasyar keburukan, bi masyiatillah itu dengan kehendak Allah, bukan kehendak kamu, bukan kehendak orang lain, bukan kehendak siapapun, tapi Allah yang berkehendak. Tenang hati kamu, damai hati kamu. Wallahu a'lam